Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yang Aulia dari kelas MJ 212 program PJJ Management dengan NIM 2502010111295. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang terkait dengan isu maraknya pinjaman online dan solusi penanganannya. Saat ini perkembangan teknologi sangat berdampak di kehidupan sehari-hari, salah satunya di sektor keuangan dengan adanya financial technology atau fintech dan layanan pinjaman online. Masyarakat merasa terbantu karena dipermudah dalam meminjam dana atau mendapatkan dana secara cepat tanpa ribet harus ke bank dulu dan persyaratan yang mudah. Namun masyarakat saat ini tidak aware sama sekali dengan layanan pinjaman online ini. Mereka tidak memahami sepenuhnya tentang resiko peminjaman online tersebut, bunganya, lalu dendanya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang terlilit hutang atas pinjaman online, lalu dikejar-kejar debt collector, bahkan sampai mengalami gangguan psikologi karena adanya teror-teror dari pinjaman online ini. Karena hal itu, sebetulnya masyarakat Indonesia harus lebih meningkatkan lagi literasi dan awareness tentang pinjaman online ini agar tidak terjadi hal-hal yang sudah marak sekarang. Nah, di sini apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Berikut ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah maraknya pinjaman online ini. Yang pertama adalah dengan pengawasan yang ketat. Bisa dengan bekerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia untuk memperketat sistem audit aplikasi-aplikasi pinjaman online. Jadi diharapkan semua aplikasi pinjaman online itu harus resmi dan diawasi langsung oleh OJK. Yang kedua yaitu dengan memberantas pinjaman online yang ilegal. Tidak hanya memblokir atau menghapus situs-situs web pinjaman online ilegal, namun bisa juga dengan memberikan sanksi atau denda kepada pelaku peminjaman ilegal. Lalu yang ketiga bisa dengan memberikan seminar tentang literasi keuangan yang baik dan benar. Yang keempat adalah dengan mengatur batas bunga denda yang sesuai dan tidak memberatkan masyarakat. Yang terakhir bisa dengan mempermudah akses kredit resmi oleh bank. Jadi untuk masyarakat mengajukan KPR atau kredit lainnya bisa lebih dipermudah lagi syarat-syaratnya, tapi tetap aman dan dilakukan pengawasan yang sesuai. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh konsumen? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelaku peminjaman, yaitu dengan cara memastikan meminjam dana di aplikasi atau website yang resmi yang diawasi oleh OJK. Yang kedua adalah dengan meminjam sesuai kebutuhan, jangan berlebih dan jangan untuk foya-foya. Lalu yang ketiga itu harus bisa menghitung pembayaran yang akan dilakukan. Jadi mengira-ngira apakah kita mampu untuk membayarnya atau tidak sesuai dengan ketentuannya. Yang keempat adalah dengan membaca lengkap ketentuan dan persyaratan, kita bisa tahu denda yang kita terima saat kita telat membayar berapa. Jadi kita bisa menghitung juga dan memperkirakan pembayaran. Lalu bisa dengan meningkatkan literasi tentang keuangan. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita melakukan tutup lubang gali lubang. Jadi kita meminjam dari satu aplikasi, terus kita merasa tidak bisa membayar, lalu kita meminjam dari aplikasi lain untuk menutup pinjaman di aplikasi yang pertama tadi. Nah, hal ini tuh sangat marak di masyarakat karena menggampangkan. Jadi ketika sudah meminjam, kita tidak bertanggung jawab atas pinjaman itu, malah kita menggampangkan dengan meminjam ke aplikasi lain untuk menutupnya. Nah, itu jangan sampai dan tidak disarankan. Apalagi sampai harus galbay atau gagal bayar. Itu bisa mempersulit kalian sendiri di masa depan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan? Yaitu ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa. Salah satunya adalah dengan cara menjadi edukator tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa menjadi pembicara di depan umum
untuk memperluas wawasan masyarakat tentang keuangan. Bisa dengan seminar, penyuluhan, dan lain sebagainya. Lewat sosial media juga bisa banget. Lalu kita juga bisa memberikan contoh dalam pengelolaan keuangan yang baik. Bisa dengan membuat konten, lalu membuat buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dengan mengampanyekan anti pinjaman online ilegal. Jadi kita harus mendukung pemerintah juga dalam memberantas pinjol ilegal ini. Lalu bisa dengan membantu masyarakat dalam memahami keuangan lebih lanjut. Jadi kita bisa mencontohkan atau memberi edukasi tentang pentingnya dana-dana darurat, lalu tabungan masa depan yang perlu kita sisihkan dari sekarang, supaya nanti kedepannya kita tidak sampai sangat membutuhkan pinjaman online dan pada akhirnya tidak bisa membayarnya. Selanjutnya bisa dengan memberikan inovasi aplikasi pengelolaan uang. Nah, ini udah banyak banget aplikasi serupa yang dibuat untuk membantu kita mengelola keuangan. Ada juga yang diterbitkan di aplikasi mobile banking beberapa bank. Jadi itu sangat membantu menurut saya. Dan yang terakhir, kita bisa menjadi pengawas sosial dengan melaporkan pinjaman-pinjaman online yang ilegal, yang dirasa ilegal dan tidak memiliki izin resmi. Lalu pelaku-pelakunya juga kita bisa memberikan namanya ke aparat atau mungkin melaporkannya kepada pihak OJK. Nah, di sini pinjaman online itu sebetulnya sangat bermanfaat, namun bisa juga menjadi bumerang kepada masyarakat yang menggunakannya. Peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi sistem layanan pinjaman online ini. Namun, kita sebagai mahasiswa juga bisa membantu pemerintah dalam memberikan edukasi atau memberantas yang namanya pinjaman online agar keuangan Indonesia ini tetap baik, lalu pinjaman online itu yang ilegal itu berkurang dan Indonesia memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.